Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Alfat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari fitur baru Figma yaitu variabel dengan tipe color. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai variabel yaitu dengan tipe number atau bisa diartikan sebagai nilai angka ya. Figma sendiri membagi atau menerapkan variabel dengan tipe number ini menjadi 4. Ya, di sini teman-teman dapat melihatnya. Teman-teman bisa ke sini ya. Halaman resmi Figma. Nah, di bagian ini itu ada number, kemudian di sini itu ada penerapannya. Jadi penerapannya itu untuk apa aja? Di sini ada untuk text layer, kemudian radius, kemudian ada width dan height, kemudian padding. Ini adalah 4 penerapannya. Nah, di video kali ini nanti akan kita bahas mengenai radius, width, height, kemudian padding. Nah, tapi untuk tag layernya kita lewatkan dulu. Oke, kita balik ke tool Figma-nya. Nah, sebelum masuk ke materi, itu kita ada yang terlewat. Nah, di bagian ini dan ini, itu warnanya masih warna dasar, tidak terkait dengan variabel tipe color. Nah, kita harus membuatnya atau menambahkan di sini total color 2. Nah, yang di atas itu kita ubah menjadi total color 1. Nah, bagian ini itu kita copy, Ctrl C atau Command C, kemudian paste. Nah, di bagian ini kita ganti menjadi 30-30 seperti ini. Kita masuk ke bagian ini, kita klik, jadi pastikan 3 ini terseleksi ya. Klik bagian yang titik 4 ini. Nah, kita cari total color yang kedua. Di sini ada perbedaan warnanya. Ketika kita ubah menjadi yang light, dia akan mengikuti warna yang di belakang ini. Oke, kita akan memasuki materi yang kedua yaitu tipe number. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke bagian tipe number yang ini, radius. Nah, radius itu nanti akan seperti ini. Saya contohkan ketika manualnya itu teman-teman ke sini. Ini adalah corner radius. Nah, teman-teman bisa pilih misalkan di sini mau menambahkan radius 18. Seperti ini. Dia akan ada lekukan atau lengkungan di setiap sisinya. Tapi ini masih cara yang manual. Nanti kita akan membuatnya dengan cara yang menggunakan tipe number. Kita masuk ke bagian local variable. Nah, kita buat number. Di sini kita tulis menjadi radius 1. Di sini kita masukkan 14 dan yang sisi ininya 18. Oke, kita tambahkan lagi radius 2. Di sini 18, kemudian 24. Nah, sebelum masuk ke ini, kita atur dulu bagian ini. Jadi teman-teman klik bagian yang ini, klik kanan, kita buat group. Nah, di sini menjadi color seperti ini. Nah, klik lagi bagian yang ini, variable. Klik bagian ini dan ini. Kemudian grup lagi. Nah, di sini kita ubah lagi namanya menjadi number. Seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian ini ya, radius. Nah, di sini kita tidak menggunakan cara manual, kita
klik bagian icon yang ini. Nah, kita pilih, ada di sini ada numbers, kemudian pilih radius yang pertama. Sama, 18, tapi ada bedanya. Ketika kita ubah ke mode yang ini, dia akan menyesuaikan di sini ukurannya menjadi 14. Oke, kita tambahkan lagi di bagian ini. Kita pilih radius yang pertama. Oke. Kita terapkan di bagian ini. Bagian ini juga yang radius pertama. Ini kita pakai yang radius pertama juga. Kemudian bagian ini total ya, bagian totalnya kita pakai radius yang pertama. Oke, ini sama juga. Kita pilih semua. Nah, seperti ini. Masuk ke bagian ini, kita pilih. Kita ubah lagi ke radius yang pertama, seperti ini. Nah, untuk yang button, kita pakai radius yang kedua. Ini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Yang ketika mode ini, kemudian ketika mode ini. Oke ya, tapi sebelum lanjut, kita buat grup lagi di sini atau auto layoutkan lagi. Jadi teman-teman klik bagian gambar, kemudian tekan shift, pilih bagian yang ini juga. Jadi kanan kiri itu terpilih. Kemudian klik kanan lagi, pilih auto layout lagi. Nah, bagian yang ini kita tambahkan menjadi 18. Ini akan melanjutkan nantinya di bagian padding. Ini kan 18. Nah, kita di bagian ini kita tambahkan stroke lagi. Nah, ininya radius pertama. Kemudian untuk stroke-nya kita tambahkan stroke color. Nah, bagian terluarnya itu kita hapus. Seperti ini. Ini sudah dihapus. Nah, di bagian ini juga sama. Kita nolkan. Kita tarik. Kita tarik. Bagian ini juga sama ya. Kita pilih yang gambar, kemudian tekan shift. Kita pilih yang bagian ini, detail informasinya. Klik kanan, kemudian auto layout. Sama, di sini kita tarik menjadi 18. Dan di bagian yang ini, kita buat stroke-nya, kita tambahkan stroke color-nya. Nah, kita tambahkan lagi radiusnya. Yang terluarnya kita hapus. Kemudian bagian ininya juga kita hapus. Kemudian tarik sini dan sini. Oke. Lanjut. Kita akan menambahkan variabel selanjutnya. Nah, ini kan jadi ada 2 ya. Tapi kita akan fokus ke bagian yang number dengan cara klik di bagian ini. Kita tambahkan bagian number lagi. Kita lanjut ke yang kedua yaitu width. Nah, di sini kita ubah menjadi 393 dan 358. 357. Seperti ini. Tambahkan lagi. Di sini height-nya itu atau tingginya 220. Kemudian 250. Oke. Nah, ini kita akan terapkan di bagian ini dulu untuk yang width.
yang ini ya. Ini kan masih manual. Nah, teman-teman tinggal klik bagian segitiga yang ini. Atau siku ya, siku yang ini. Kemudian apply variable. Nah, di sini ada width. Kita klik. Nah, dia akan menyesuaikan 393. Tapi ketika kita ubah ke bagian dark, nah seperti ini, dia akan berubah menjadi ada sisi yang kosong di sini. Oke. Selanjutnya, untuk bagian yang height ya, itu akan saya contohkan di bagian ini. Apply variable, kemudian pilih yang height. Nah, di sini ada ruang. Teman-teman bisa lihat ya, ada ruang. Nah, ketika bagian ininya diubah, saya ubah ya ke bagian light. Nah, dia ruangnya tidak ada. Karena di sini 220 sudah pas. Tapi ketika diubah ke yang dark, nah seperti ini, jadi cerah di sininya. Itu di sini ada ruang, sedikit ruang. Oke. Nah, bagian ini juga sama. Untuk bagian ininya kita ubah juga ke height yang seperti ini. Nah, ini kan sudah ya rata tengah ya. Klik, ini juga kita tarik ke rata tengah. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian yang padding ya di sini. Sebenarnya bagian yang vertikal itu bisa diolah atau sama fungsinya dengan yang bagian height ini. Jadi dia akan menambahkan ketika seperti ini. Dia akan menambahkan bagian ini yang kurang. Hampir mirip, tapi ya kita harus pelajari ya. Lanjut, kita masuk ke variabel lagi, kemudian klik number, kemudian buat number lagi, kita namakan padding. Kita namakan padding 1. Nah, di sini kita tulis menjadi 18, bagian ininya menjadi 14. Tambah lagi padding yang kedua. Nah, padding yang kedua itu 14, kemudian 18. Oke, kita masuk ke bagian ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik bagian ini, kita pilih yang padding yang ini. Dia akan sama karena ininya 18 ya. 18. Tapi ketika ini diubah, misalkan menjadi ini. Nah, ininya jaraknya 14. Kita ubah lagi ya. Ini 18. Oke. Kemudian bagian ini juga sama untuk paddingnya. Kita pilih padding yang pertama. Jaraknya 18. Kita juga terapkan di bagian ini padding yang kedua. Nah, padding yang kedua itu sama sebenarnya dengan yang ini. Misalkan ini kita ubah ke yang ini, kita ubah ke bagian dark ya. Kita lihat ini kan ada jarak ya. Nah, yang bagian ini saya ubah height-nya, kita buat menjadi yang hook ya, hook content.
Nah, dia kan 220. Nah, kita ubah di bagian ininya. Misalkan padding seperti ini. Nah, dia akan sama. Tapi di sini 18, kemudian di sini 18. Kalau yang ini itu tidak ada, dia 0. Dia itu keseluruhan jarak dari atas sampai ke bawah adalah 250. Oke. Atau kalau enggak kayak gini. Ini tetap untuk mengikuti yang ini. Jadi tetap bagian yang ini kayak seperti ini. Nah, bagian ini kita hapus dulu, nolkan, biar tidak tabrakan. Nah, klik bagian ini dan klik bagian yang ini. Kemudian klik kanan, auto layout. Nah, dia ada jarak yang lumayannya di sini. Nah, ketika sudah di auto layout, kita tambahkan di bagian ini padding yang kedua. Nah, dia akan ada jarak yang di sini 18. Nih. Kemudian yang ini juga ditambahkan lagi di sini menjadi yang padding kedua. Jadi di sini 18, atasnya 18, ini 18, ini juga 18. Ketika diubah ke mode yang ini, nah, dia jaraknya menjadi lebih kecil, yaitu 14, kemudian yang ini juga 14, ini 14. Oke, ini jadi lebih rapi. Nah, kita coba lagi. Nah, dia akan bergeser, kemudian seperti ini. Nah, bagian yang ini, itu kita klik kanan, kemudian auto layout lagi, kita pilih yang ini, teman-teman, klik ke bagian ini, kemudian pilih yang padding yang kedua. Nah, kita cek, ketika modenya seperti ini, dia akan menambahkan jarak 18, nah, di sini 18. Kemudian, bagian sisi kanan dan kiri itu bisa ditambahkan menjadi seperti ini. Kita tambahkan padding yang ini, padding pertama. Nah, kita rata tengahkan seperti ini. Ini masih ada jarak ya, 14. Kita tarik saja sampai ke bagian yang kosong. Ini juga sama. Jadi mentok-mentokan kanan dan kirinya. Kita tes lagi ketika halamannya ini dia akan 18, kemudian bagian ininya 14. Oke, ini jadi seperti ini ya. Teman-teman juga bisa implementasikan di bagian ininya. Ini adalah contoh, jadi teman-teman bisa bereksplorasi untuk mengenai bagian corner radius, kemudian minimum dan maksimum width dan height-nya, kemudian padding, dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini juga teman-teman bisa masukkan jarak, ini kan 14, ini bisa diubah juga di bagian ini menjadi yang padding kedua. Ini juga sama, kita ubah ke jaraknya menjadi padding kedua. Seperti ini. Kita tes ketika modenya dark. Nah, dia jaraknya seperti ini. Modenya light. Modenya gelap, dia akan seperti ini. Oke. Nah, di sini itu ada yang bermasalah ya. Karena di bagian ini itu harusnya ini baru tertarik. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan running seperti ini bisa, atau teman-teman bisa klik kemudian pilih yang preview. Dia akan langsung ke bagian yang ini.
Oke, seperti ini. Nah, kita coba ya. Ini ketika jaraknya ini 18, kemudian yang bagian ini juga 18 padding ini ya. Yang ini sisi kirinya 0 untuk paddingnya. Tapi kan di bagian dalam sudah saya beri padding 14 seperti ini. Dan yang di ininya 0 dan ini 0. Nah, teman-teman nanti bisa bereksplorasi, tidak harus seperti ini. Kita tes, kita masuk ke bagian yang ini, kita pilih perubahan. Nah, dia akan berubah seperti ini. Sama halnya dengan yang di sini. Ini dia akan seperti ini, teman-teman. Kemudian klik lagi, kita ubah lagi ke warna yang cerah. Nah, jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Mungkin untuk video pembahasan materi tentang variabel dengan tipe number cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan ke tipe variabel selanjutnya, yaitu string, pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau penjelasan yang masih kurang jelas atau salah. Teman-teman bisa melakukan tanya jawab di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.